kasus pidana Alvin Lim. Alvin Lim telah divonis penjara pidana 4 tahun 6 bulan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung. Alvin Lim telah divonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Dan sekarang dalam proses PK. Dia sudah kalah di PN, PT dan Mahkamah Agung. Dan sekarang dalam proses PK. Makanya mulailah putrinya itu yang masih di bawah umur mulailah dipakai untuk koar-koar untuk menarik simpati publik. Akan tetapi aparat hukum manapun yang melihat betapa kasarnya kata-kata daripada Alvin Lim di YouTube yang menyerang institusi lembaga penegak hukum itu akan, dan saya yakin tidak akan mendapat simpati dari aparat hukum. Mohon Hakim Majelis PK Mahkamah Agung memperhatikan, mempelajari YouTube dari Alvin Lim yang dia mengatakan instansi kejaksaan itu, institusi loh, adalah sarang mafia, tempat sampah dan penuh kotoran. Bayangkan itu siapa dia itu orang berani mengatakan begitu, institusi ya. Oknum bisa salah, tapi institusi jangan kita hina. Karena negara ini adalah negara hukum. Ya, negara ini. Yang saya masih penasaran, apakah putrinya ini yang masih di bawah umur ini, yang diajarin ini akan juga nanti menantang hakim-hakim PK Mahkamah Agung untuk berdebat. Halo, ya. Tapi ingat, aparat hukum pasti juga tidak mau instansi penegak hukum begitu diserang kehormatannya, begitu direndahkan dalam YouTube tersebut. Agar hal itu diperhatikan oleh Majelis PK Mahkamah Agung. Perhatikan YouTube, omongan sangat kasar dari Alvin Lim terhadap institusi Kejaksaan Agung. Belum pernah satupun dalam sejarah hukum Indonesia ada orang bicara sekasar itu. Emang siapa dia? Siapa kamu? Negara ini adalah negara kita bersama, termasuk negara saya. Saya berhak apabila ada institusi penegak hukum begitu direndahkan. Kalau oknumnya bisa saja ada orang yang terlibat, tapi kalau institusi tidak salah apa-apa, dan kau tidak berhak ngomong begitu. Selamat pagi para masyarakat dan para pendukung yang setia. Hari ini saya ingin membagikan bukti di mana No Viral No Justice yang disuarakan oleh LQ Indonesia Law Firm masih membuahkan hasil. Seperti diketahui, saya Kate Victoria Lim, anak dari pengacara Alvin Lim yang membela ayah saya dengan berbagai cara. Antara lain berdemo di depan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, serta menghadiri podcast di berbagai channel seperti Uya Kuya, Deddy Mulyadi, Irma Huta Barat, Dr. Richard, Ade Armando, dan lain-lain. Untuk membela ayah saya yang diperlakukan tidak adil secara hukum, saya dibantu oleh tim LQ Indonesia Law Firm menghadap perwakilan Ketua Mahkamah Agung dan meminta keadilan untuk diberikan kebijakan perkara ayah saya yang dituduhkan ikut serta memasukkan KTP karena memberikan alamat kantor ke kliennya. Sebagaimana ini adalah hal umum dan wajar semua pengacara untuk memberikan alamat kantornya ke semua kliennya untuk tujuan surat menyurat. Juga di dakwaan jaksa tertulis kliennya bilang bahwa boleh gunakan alamat kantor tapi bukan untuk yang aneh-aneh. Jadi jelas tidak ada mens rea dari ayah saya untuk ikut serta dalam memasukkan KTP. Apalagi dalam persidangan terungkap ketua RT lah yang membuat KTP palsu tersebut dan dia tidak kenal Alvin Lim. Justru tidak diproses hukum. Juga tidak ada satu saksi pun melihat dan mengetahui bahwa Alvin Lim ikut dalam memasukkan KTP selain memberi alamat ke kliennya. Ketika jadi klien, otomatis semua pengacara akan layaknya memberikan alamat kantor untuk dipergunakan kliennya untuk surat menyurat. Jika kemudian disalahgunakan, seharusnya menjadi tanggung jawab si klien yang menyalahgunakan, bukan malah menuduh kuasa hukumnya atas pemalsuan KTP.
Semua tuduhan jaksa tidak terbukti dalam persidangan, antara lain disebut Alvin Lim terima 70% dari hasil klaim asuransi, nyatanya tidak ada aliran dana 70% dari jumlah klaim yang diterima 4 pelaku ke Alvin Lim. Yang bilang Alvin Lim menerima 70% adalah Irwan Syahri yang baru mulai kerja dan tidak kenal dan tidak tahu 4 pelaku pemalsuan tersebut. Irwan Syahri adalah supir yang baru masuk kerja di 2017, sedangkan pemalsuan KTP terjadi di 2015. Polisi dan jaksa memaksakan karena mereka terlanjur menahan ayah saya sehingga walau tanpa 2 bukti tetap menjarakan ayah saya. Ketika berbicara dengan perwakilan Ketua Mahkamah Agung dikatakan bahwa sebenarnya ayah saya tidak bersalah dan mereka pun melihat bahwa ini perkara yang dipaksakan karena ada tekanan pihak tertentu. Namun mereka enggan untuk mengakui kesalahan dan membebaskan ayah saya. Info yang saya dapatkan Ketua MA dihubungi Jaksa Agung untuk Alvin Lim jangan sampai bebas. Sehingga dalam tahap kasasi, Majelis Hakim Kasasi, 2 hakim sama dengan Majelis Hakim Henry Surya yang diduga sudah dikondisikan untuk menolak kasasi Alvin Lim. Kemudian saya melihat hal tersebut, saya memutuskan tanpa diminta pihak manapun untuk turun membela ayah saya dan mulai melakukan podcast dan agar mendapatkan support dari masyarakat sehingga dapat didengar oleh Mahkamah Agung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua MA dan Majelis Hakim PK yang mengadili ayah saya. Walau keinginan saya yaitu vonis tidak bersalah tidak dikabulkan, minimal peninjauan kembali bisa kabul dan ayah saya dibebaskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perjuangan saya didengar petinggi pemerintah dan bukti bahwa no viral no justice berlaku di Indonesia. Terima kasih juga kepada jutaan masyarakat yang sudah mendukung perjuangan saya dan ayah saya, kepada pengacara senior 40 tahun yang sering memamerkan cincin, usaha dia mempengaruhi Mahkamah Agung agar tidak mengabulkan peninjauan kembali ayah saya sudah gagal. Membuktikan bahwa tidak ada gunanya pengalaman dia 40 tahun menjadi pengacara karena sudah terbukti kalah saja dengan anak SMA. Ditantang debat saja takut dan tidak berani. Kasasi kliennya Teddy Minahasa saja ditolak hakim. Percuma bayar lawyer fee mahal-mahal kalau hasilnya ditolak. Nama besar pengacara tersebut tidak didengar majelis hakim. Lebih efektif dan terbukti cara LQ Indonesia Law Firm dengan no viral no justice terbukti tinjauan kembali Alvin Lim kabul. Lebih ada kualitas, lebih ada bobotnya, padahal lawan dan intervensi besar dari oknum pejabat tinggi. Pemerintah dan hakim lebih mendengar suara rakyat dibanding suara pengacara senior yang kerjaannya pamer kemewahan dan pamer perempuan cantik. Dalam membela orang tertindas, hakim tidak melihat berapa tahun pengalaman pengacara yang mendampingi, tidak melihat berapa banyak aspri cantiknya, dan tidak melihat berapa kilo cincin di tangannya. Tapi hakim membutuhkan pengacara yang dapat menyampaikan secara jelas dan terang kenapa orang tersebut tidak bersalah dan hal yang meringankannya. Makanya jangan menjadi oknum pengacara yang kerjaannya menyogok dan suap. Akhirnya otak dan logika tidak digunakan dan timbul kesombongan dan keangkuhan. Sekian dan terima kasih. Akhirnya saya akan segera bertemu ayah saya yang saya sangat sayangi dan menjadi panutan dalam hidup saya. Apapun kata orang yang menjelekkan ayah saya, bagi saya, ayah saya orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu menjaga saya. Beliau adalah pahlawan dalam hidup saya. Terima kasih.